Negosiasi alot sebelum penaklukan Mekkah. Strategi dakwah. Adakah keterkaitan erat antara dakwah kepada agama Allah, strategi jitu dan sikap-sikap yang beragam? Mungkinkah dikatakan bahwa semua itu terdapat korelasi antara pemikiran yang jauh ke depan dan upaya menuju pintu hidayah manusia? Sesungguhnya menyeru kepada agama Allah layaknya perahu yang menerjang gelombang lautan kehidupan. Ia dapat menunjukkan jalan dengan petunjuk Allah hingga dapat sampai pada tujuan yang diinginkan. Namun sebuah perahu bisa saja berada di tengah-tengah lautan yang penuh dengan batu karang, bukit-bukit laut, air yang dangkal, melawan arus gelombang dan rintangan-rintangan yang datang dengan tiba-tiba. Oleh karena itu, selayaknya perahu yang selalu diancam bahaya memiliki nahkoda yang piawai, pemimpin yang tangguh serta seorang pemberani yang cerdik. Dakwah kepada agama Allah bertujuan untuk menanamkan ketenangan dalam hati yang gundah, membuka tabir hati manusia dengan kunci yang sesuai dengan gemboknya, serta menanamkan kedamaian di dalam hati yang kerap kali diguncang oleh rasa takut dan tertekan. Jika hati seseorang tergerak untuk berdakwah kepada agama Allah, berarti ia berani menghadapi gejolak yang timbul dalam masyarakat. Ia harus berani berbeda pendapat serta menentang orang yang mengikuti pendapat itu. Sebagaimana ia harus berhadapan dengan beban berat, tanggung jawab kehidupan yang ia hadapi, kekerasan, duka cita, cobaan, misteri kehidupan, manis serta pahitnya kehidupan. Lalu, adakah seorang da'i yang mengetahui akan Allah, yang memahami syariat, yang peka terhadap kenyataan, yang jeli memahami watak seseorang, yang selalu berpikir jauh tanpa buru-buru, yang hatinya mulia tanpa rasa sombong, yang bijaksana dan tidak pelin-pelan, yang pemberani namun tidak gegabah, yang tidak mudah terpengaruh godaan, tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada, tidak mundur karena buih air bah, dan tidak tersambar oleh moncong burung-burung yang dapat menyebabkannya jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Rasul yang bijaksana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang memiliki seluruh sifat-sifat sempurna yang telah mendarah daging dalam dirinya tanpa terkecuali. Jika sebelumnya pembicaraan lebih banyak pada sifat-sifat beliau yang mulia seperti menyayangi, dermawan dan lain sebagainya, kini tiba saatnya meneropong kembali sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengetahui secara akurat karakter politik beliau yang telah berpengalaman. Karakter-karakter itu telah melekat pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sosok yang bisa berpikir dan bertindak cepat, memiliki ide yang cemerlang, prinsip yang kuat dan bijaksana dalam bernegosiasi. Kita bisa mencatat sebagian peristiwa di mana karakter-karakter istimewa beliau dipraktekkan secara nyata. Suatu ketika kafir Quraisy sangat marah atas perbuatan Rasulullah dan para pengikutnya di kota Mekkah yang akhirnya dapat diselesaikan dengan cara tenang dan damai. Setelah beliau hijrah ke Madinah tanpa pikir panjang, beliau langsung melakukan sesuatu yang sangat bijaksana dalam hal memperjelas dan mengatur hubungan dan tata cara pergaulan antara kaum muhajirin dan kaum ansar, antara kaum muslimin dengan tetangga mereka yang Yahudi yang pada saat itu menetap di Madinah dan sekitarnya. Hanya dalam beberapa waktu seluruh kabilah Arab yang saling bermusuhan dapat berdamai, memiliki kepercayaan diri dan hati yang tabah. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan, beliau tidak tergesa-gesa dan tidak pula menunda-nunda kesempatan yang ada. Beliau menyampaikan syariat secara bertahap. Beliau bersikap lembut dalam pergaulan, mengasihi sesama manusia dan berpegang teguh pada kebenaran. Beliau membawa risalah ilahi untuk manusia guna memacu darah kehidupan di pembuluh darah bangsa Arab, yakni orang-orang yang nantinya akan pergi dari tempat mereka membawa cahaya Islam ke seluruh penjuru dunia. Inilah strategi jitu dari diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhasil dicerna dengan jelas oleh para pengkaji sejarah Nabi.
Siapapun tidak akan menduga bahwa Rasulullah pernah berbuat tidak tepat, salah sasaran ataupun tidak berhasil dalam menggapai suatu tujuan dalam hidupnya. Namun sebaliknya, kesuksesan dan pertolongan selalu tiada henti didapatkan oleh beliau, baik dalam keadaan berdiri atau duduk, bepergian atau tinggal di rumah, damai atau peperangan, setelah perjanjian ataupun saat perundingan. Takdir Allah di Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah adalah salah satu contoh konkret dan bukti kuat. Dalam hal ini perjanjian Hudaybiyah merupakan contoh paling tepat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Madinah menuju Baitul Haram Mekkah bersama 1.700 kaum muslimin pada tahun ke-6 Hijriah. Pada tahun itu terhitung sudah berlalu 6 tahun terjadinya pertempuran dan peperangan terus-menerus hingga kafir Quraisy merasa sudah tidak ada lagi jalan untuk menundukkannya atau menghentikan dakwahnya pada batas-batas tertentu yang mereka inginkan. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru pergi menuju Mekkah tidak dengan maksud menyerang ataupun mengadakan pertempuran. Beliau hanya ingin melakukan umrah, yakni berupa ibadah dan kurban. Hal ini menunjukkan akan kemuliaan orang-orang mukmin dan agama mereka, karena beserta para sahabatnya beliau melakukannya, sementara kafir Quraisy tidak dapat mencegah mereka. Kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kali ini bukan untuk menyerang, karena keberangkatan kali ini memiliki makna yang lebih kuat daripada sekedar kemenangan di medan perang ataupun keberhasilan dalam suatu pertempuran. Atas dasar itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya melakukan perjalanan dengan mengenakan pakaian ihram tanpa membawa senjata kecuali senjata sederhana yang biasa dibawa oleh para musafir, yakni pisau dalam gerebah. Hewan kurban pun mereka giring di depan sambil melantunkan talbiyah dan berdoa dengan suara keras. Beliau sangat ingin melakukan umrah setelah kerinduannya akan Baitul Haram semakin memuncak. Akan tetapi kafir Quraisy merasa khawatir dengan kedatangan mereka. Dengan berturut-turut beberapa orang mereka perintahkan untuk melihat dan mencari tahu maksud dan tujuan kedatangan Rasulullah. Bishr bin Sufyan adalah orang pertama yang menghadang dan menanyakan kepada Rasulullah hingga ia tahu maksud kedatangan beliau. Namun ia tetap berusaha menakut-nakuti kaum muslimin agar dapat melemahkan hati mereka. Ancaman dan penolakan. Kami telah mendengar akan kedatanganmu Muhammad. Kami telah siap menghadang bersama seluruh warga kami yang telah memakai kulit macan tutul dan telah menunggu di Zitwa, salah satu tempat di jalur penghubung Makkah dan Madinah. Mereka telah berjanji kepada Tuhan bahwa engkau selamanya tidak boleh memasuki Makkah. Dan Khalid bin Walid beserta anggota pasukan berkudanya telah siap menunggu di Qura Al-Ghamim. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaannya dengan sangat indah. Celakalah orang-orang Quraisy. Mereka telah hanyut dalam pertempuran. Apa yang akan terjadi pada mereka jikalau mereka memisahkan antara aku dan seluruh bangsa Arab? Jika mereka membelaku, itu merupakan keinginan mereka sendiri. Jika Allah memberi kemenangan kepadaku atas mereka, tentu mereka akan masuk Islam dengan berbondong-bondong. Namun jika mereka tidak melakukannya, maka kaum muslimin akan menumpasnya. Sungguh mereka lebih kuat. Lalu apa yang diinginkan oleh kafir Quraisy? Demi Allah, aku selalu berusaha untuk menegakkan apa yang menjadi tugasku sebagai utusan Allah hingga Allah menampakkannya atau hanya akan tersisa leher-leher ini. Bishr bin Sufyan kembali bergabung dengan kafir Quraisy dengan membawa berita kegagalan. Bahkan ia melihat dan menyampaikan kepada kafir Quraisy akan keteguhan dan kebulatan tekad Rasulullah. Rasulullah bergegas meninggalkan tempat di mana Bishr bin Sufyan menghadangnya beberapa waktu yang lalu. Karena khawatir dalam waktu dekat kedua kubu tentara saling bertemu dan untuk mengulur waktu kaum musyrikin, Rasulullah memang tidak ingin
ataupun akan melayani peperangan selama beliau datang untuk menjalankan umrah. Oleh sebab itu, beliau memberi isyarat kepada para sahabatnya, orang yang berjalan kaki, maka ia pergi bersama kita dan tidak berada di jalan mereka yang mereka lalui. Quraisy dalam kebingungan. Akhirnya kafir Quraisy bimbang dan berpikir ulang, apakah itu penyerangan yang direncanakan oleh Rasulullah, ataukah memang ia menginginkan damai? Utusan kedua dari Mekkah menghadang Rasulullah. Dia adalah seorang laki-laki dari salah satu kabilah yang terkenal lunak dalam perseteruannya dengan Rasulullah. Bahkan ia terlihat sopan di hadapan Rasulullah. Budail bin Waraqah dengan beberapa orang dari kabilah Qusa'ah mendatangi Rasulullah. Mereka berbincang dan bertanya kepada Rasulullah tentang maksud kedatangan beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepada mereka bahwa beliau datang tidak untuk menyerang, namun hanya untuk mengunjungi Baitullah dan menghormatinya. Setelah mendapatkan pernyataan yang membuat mereka percaya, mereka kembali kepada kafir Quraisy. Kepada kafir Quraisy, Budail berkata, "Wahai kaum Quraisy, kita terlalu gegabah menghadapi Muhammad. Dia datang tidak untuk perang, dia datang untuk mengunjungi Baitullah ini." Jika memang demikian, sebagian kalangan kaum musyrik mulai mengecam orang-orang Quraisy dan mempercayai maksud baik Rasulullah. Ibnu Katsir dalam kitab sirahnya dengan menukil dari Ibnu Ishaq dan Al-Suhri menuturkan, kemudian mereka mengirim Mikras bin Hafs bin Ahyaf, saudara Bani Amir bin Luai. Tatkala Rasulullah melihatnya datang menghampiri, beliau menyatakan, "Ini adalah lelaki pengkhianat," untuk mengingatkan para sahabatnya agar berhati-hati dengannya. Kemudian mereka mengutus Hulais bin Alqamah. Saat itu ia masih menjadi pimpinan kaum Habsyih. Ketika Rasulullah melihatnya, beliau mengatakan, "Lelaki ini berasal dari golongan orang yang mengagungkan Tuhan. Berilah ia hewan kurban." Tatkala ia melihat hewan kurban berjalan kepadanya dari sisi jurang, yang bulu-bulunya telah hilang karena lama tertahan di tempatnya, ia kembali menemui kafir Quraisy dan membatalkan untuk menemui Rasulullah karena merasa terhormat atas apa yang telah dilihatnya. Ternyata tindakan Nabi memberikan hewan kepada lelaki itu memiliki dampak yang kuat padanya, sehingga hal itu membuatnya menentang dan bersitegang dengan kafir Quraisy. Lebih-lebih ketika orang-orang Quraisy berkata kepadanya, "Duduklah, engkau hanyalah seorang badui yang tidak mengerti apa-apa." Ibnu Ishaq menuturkan, Abdullah bin Abu Bakar pernah menceritakan kepadaku bahwa dia sangat marah mendengar perkataan itu. Seketika itu ia menjawab, "Wahai orang-orang Quraisy, demi Allah, kami tidak akan lagi bersekutu dan tidak akan lagi membela kalian. Untuk apa kita harus mencegah seseorang mengunjungi Baitullah padahal ia memuliakannya? Demi zat yang diriku berada dalam kekuasaannya, hendaklah kalian membiarkan Muhammad melaksanakan maksudnya, atau aku bersama orang-orang Habsyi akan membubarkan kalian." Orang-orang Quraisy menarik kembali perkataannya, membujuknya untuk tenang dan meminta maaf. "Oh, tahanlah diri kalian. Biarkan kami mendapatkan sesuatu yang kami kehendaki." Keberadaan kafir Quraisy semakin lemah, sehingga sebagian orang yang dulu menyokong sedikit demi sedikit meninggalkannya. Ini merupakan kesuksesan besar Rasulullah dalam melakukan negosiasi. Walaupun kafir Quraisy mengetahui dan mempercayai tujuan Muhammad mengunjungi Mekkah hanyalah untuk beribadah, namun mereka tetap ingin menghalangi Rasulullah mendatangi Baitullah. Oleh karena itu, para utusan mereka tak henti-hentinya menghalangi. Masing-masing utusan menggunakan cara yang berbeda, namun sebenarnya tujuan mereka sama. Urwah, sosok yang cerdik. Orang yang terakhir diutus adalah Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Di kalangan kafir Quraisy, sosok Urwah bagaikan seorang anak sekaligus bapak. Dia mengumpulkan orang-orang yang tunduk kepadanya, kemudian mereka bersatu berada di barisan kafir Quraisy. Urwah mendatangi Rasulullah dan mengatakan ungkapan yang sama dengan para utusan sebelumnya. Ia berusaha memberikan isyarat kepada para sahabat untuk meninggalkan Rasulullah seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara Rasulullah
dan kafir Quraisy. Dengan jawaban yang menohok, Abu Bakar As-Siddiq langsung membantah perkataan Urwah. Kemudian ia kembali mencoba dengan berusaha berdialog panjang lebar dengan Rasulullah, sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab. Urwah berbincang sambil memegang janggut Rasulullah. Melihat itu, Mughirah bin Syu'bah segera menepisnya dengan keras. Di mata kaum muslimin, kecerdikan Urwah bin Mas'ud sebagaimana yang telah diketahui lebih tinggi daripada para utusan yang lainnya. Oleh karena itu, ia merasa besar hati untuk dapat memalingkan kaum muslimin, dan cinta mereka terhadap Rasulullah berbalik 90 derajat. Dalam karya sirahnya, Ibnu Katsir menuturkan, kemudian Urwah meninggalkan Rasulullah dan dia benar-benar telah menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat oleh para sahabat Rasulullah. Jika Rasulullah akan berwudu, mereka menyiapkan air wudu beliau. Jika Rasulullah meludah, mereka pasti menerima ludah beliau. Dan setiap helai rambut yang jatuh dari kepala Rasulullah, pasti mereka memungutnya. Urwah pun kembali menemui kafir Quraisy dan berkata, "Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya aku seperti telah mendatangi seorang kaisar di kerajaannya dan Raja Najasyi di kerajaannya. Demi Tuhan, sama sekali aku belum pernah melihat seorang raja dengan kaumnya seperti Muhammad dengan para sahabatnya. Aku melihat sebuah kaum yang tidak akan menggantikan Muhammad dengan apapun selamanya. Sekarang, pertimbangkan lagi penilaian kalian semua. Para pengarang sejarah Rasulullah pasti tidak akan melewatkan untuk peristiwa yang memiliki maksud dan tujuan yang sangat penting, yakni bahwa kaum Quraisy telah mengutus hingga 40 atau 50 utusan mereka. Tugas mereka adalah melakukan pendekatan guna menggait salah satu dari para sahabat. Akan tetapi, kaum perintis agama Islam tersebut sama sekali tidak merespon mereka pada saat mereka menyangka kaum muslimin lengah dan lemah. Walaupun mereka berperang melawan Rasulullah dan mereka telah berhasil menghujani kaum muslimin dengan batu dan tombak, namun Rasulullah memaafkan dan melepaskan mereka. Ini merupakan peristiwa yang penting yang menunjukkan bahwa Rasulullah sama sekali tidak suka memicu konfrontasi ataupun bersih tegang. Utsman, utusan Rasulullah. Akan tetapi langkah Rasulullah lebih maju beberapa langkah daripada sebelumnya. Beliau mengutus salah seorang utusan yang merupakan tokoh terkemuka dan terpandang di kota Mekkah, seorang tokoh yang terkenal dengan ketenangan, kelembutan dan kebijaksanaannya. Dialah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, suami putri beliau sendiri. Beliau memerintahkannya untuk menjelaskan keberadaan beliau pada Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy bahwa beliau datang bukanlah untuk berperang, namun untuk mengunjungi Baitullah yang masih tetap diagungkan karena kemuliaannya. Kemudian ia bergegas menuju Mekkah. Di sana ia bertemu dengan Aban bin Sa'id bin As yang termasuk anak pamannya sendiri. Utsman mengajaknya, kemudian pergi bersamanya sampai akhirnya dapat menyampaikan pesan yang dibawanya kepada Abu Sufyan dan lainnya. Beberapa orang Quraisy senang menyuguhkan kepada Utsman hidangan yang menurut mereka bisa membuatnya senang. Mereka berkata, "Jika engkau ingin melakukan tawaf, silahkan saja. Aku hanya akan melakukannya jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya." Tolak Utsman dengan cerdik dan diplomatis. Jawaban tersebut menunjukkan pengalaman utusan Rasulullah, dan dari sisi yang lain menunjukkan kejelian Rasulullah memilih Utsman. Utsman tertahan bersama kafir Quraisy beberapa hari. Sepertinya ia ingin menguji keteguhan hati kaum mukminin atau karena alasan lain. Hal itu membuat kaum muslimin merasa cemas, terlebih lagi ketika mereka mendengar isu bahwa orang-orang Quraisy berusaha menyakiti utusan Rasulullah sebelum Utsman, yakni Quraisy bin Umayyah bin Kasai, sehingga kaum muslimin menjadi semakin khawatir. Bahkan tersiar isu yang menyatakan bahwa Utsman telah dibunuh oleh kafir Quraisy. Mereka terus membicarakan isu santer itu sampai akhirnya Rasulullah sendiri yang membantahnya tatkala mendengar rumor tersebut. Rumor dan baiat titik darah penghabisan. Kita tidak akan senang dengan kondisi ini sampai kita menyerang mereka.
perkataan Rasulullah tersebut memiliki dampak yang sangat positif bagi kaum muslimin. Lebih dari itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengumpulkan para sahabatnya dan mengajak mereka untuk melakukan baiat kesetiaan sampai mati, menampakkan keberanian dan kewaspadaan. Langkah yang diambil oleh Rasulullah itu tidak lebih hanya sebuah taktik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu dilakukan karena jelas-jelas Rasulullah tidak pernah menyatakan Utsman terbunuh, namun beliau menganggap Utsman telah ikut berbaiat bersama para sahabat yang lainnya, tatkala tangan para sahabat bersatu dengan tangan yang lainnya seraya berkata, "Ini demi Utsman." Hal itu menyebabkan kafir Quraisy terpaksa segera merespon tindakan kaum muslimin yang menakutkan dan bisa membahayakan. Utsman pun dilepaskan dan tak lama kemudian mereka mengutus seorang negosiator yang berani, Suhail bin Amr. Setelah memasrahkan kepadanya, mereka berkata, "Temuilah dan berdamailah dengan Muhammad. Kami hanya menginginkan mereka kembali lagi tahun depan." Demi Tuhan, orang-orang Arab tidak pernah menyangka bila Muhammad bisa memasuki kota Mekkah dengan kekerasan. Kedatangan Suhail disambut Rasulullah dengan ucapan lembut. Mereka ingin berdamai melalui orang ini. Rasulullah tampak tidak begitu menghiraukan dengan kebencian orang-orang Quraisy dengan kedatangan beliau tahun ini ke Baitullah, atau karena mereka takut setelah mendengar orang-orang Arab akan memasuki Mekkah dengan cara kekerasan. Namun, dengan segera Rasulullah menuruti keinginan kafir Quraisy supaya terjadi kesepakatan tentang hal-hal besar yang lebih penting yang berkaitan dengan inti perseteruan antara dua belah pihak. Perhatian Rasulullah terhadap hal itu telah dapat membukakan wacana bagi kita bahwa sebagian sahabat sejak dari dulu menentang mereka. Terlebih lagi dalam masalah-masalah ritual agama, di antara para sahabat yang bersikap demikian terdapat Umar bin Khattab. Ia mendatangi Abu Bakar dan menyatakan ketidaksetujuan terhadap sikap Rasulullah. Kemudian ia mendatangi Rasulullah untuk menanyakan hal itu lebih lanjut. Namun akhirnya ia memahami masalahnya meski ia masih tidak sependapat. Pertentangan pendapat yang muncul dari kalangan sahabat, namun akhirnya tampak kekeliruan pendapat mereka, menunjukkan jauhnya pandangan dan tajamnya pemahaman Rasulullah terhadap dampak yang ditimbulkan akibat masalah tersebut. Poin penting ini bisa penulis uraikan lebih luas dalam ulasan selanjutnya. Sikap kaku versus sikap kooperatif. Pada saat Suhail bin Amr berbicara panjang lebar dan menampakkan kekakuan dan senang atas disepakatinya keputusan, justru Rasulullah memperlihatkan kelembutan dan sikap kooperatif. Di luar apa yang dibayangkan oleh para sahabat yang mayoritas tidak setuju atas beberapa hal. Sebagian sahabat tidak sepakat atas disetujuinya penundaan ibadah umroh hingga tahun depan. Ada juga yang marah atas poin orang-orang Mekkah yang masuk Islam dan bergabung dengan kaum muslimin harus dikembalikan kepada keluarganya. Ada pula tersinggung atas sikap Suhail yang tidak setuju memulai naskah perjanjian tersebut dengan basmalah yang seharusnya ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang marah karena Suhail tidak mengakui Muhammad disebut sebagai Rasulullah dan yang lain sebagainya. Walaupun Rasulullah sibuk melakukan perundingan dengan musuhnya, namun beliau tetap berusaha menenangkan suasana dan meredam amarah membara dalam dada kaum muslimin yang sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Rasulullah ingin mendapatkan pengakuan nyata dari kaum Quraisy tentang agama dan umat baru yang dibawa beliau, serta hak mendakwahkan agama Islam untuk menggait kabilah-kabilah Arab yang menginginkannya. Tidak ada lagi yang menghalangi beliau bersama para sahabatnya setelah tahun ini, dan mereka akan kembali pada tahun depan agar dapat memasuki Mekkah selama 3 hari bersama para sahabatnya. Sebagaimana beliau menilai bahwa dalam masa gencatan senjata selama 10 tahun merupakan kesempatan emas mengarahkan seluruh kekuatan muslimin ke dakwah yang damai dan meluas. Pada tahun berikutnya Rasulullah berhasil memasuki Mekkah, namun dalam keadaan yang menegangkan dan dengan kewaspadaan penuh para sahabat. Beliau memperlihatkan kekuatan lebih dahsyat dan menciutkan nyali kafir Quraisy sehingga memaksa mereka pada saat itu harus menyingkir ke lereng-lereng gunung selama 3 hari 3 malam.
luar biasa dampak perdamaian. Walaupun peperangan dapat dihindari setelah adanya perjanjian, namun itu hanya dapat bertahan beberapa tahun saja, karena kafir Quraisy mengetahui kesalahan besarnya dalam membuat kesepakatan perdamaian. Akhirnya mereka membatalkan perjanjian yang mengakibatkan para kabilah Arab tidak lagi berpihak kepada mereka. Namun, pemenuhan perjanjian yang hanya berjalan singkat tersebut ternyata berdampak besar bagi kaum muslimin, terutama dari peningkatan jumlah pemeluk agama Islam atau mereka yang hanya bersekutu membela Rasulullah. Jumlah besar tersebut sama sekali tidak pernah terbayang dalam benak kaum muslimin. Keberhasilan gemilang ini ditunjukkan dengan jumlah bala pasukan Rasulullah tatkala memasuki kota Mekkah yang mencapai 10.000 pejuang. Padahal sebelum kesepakatan perjanjian itu, seluruh pasukan Rasulullah hanya 3.000 muslim. Selisih jumlah tersebut merupakan dampak dari perjanjian Hudaybiyah, yang kemudian disebut dalam Al-Quran dengan kemenangan yang gemilang. Demikianlah, Rasulullah dengan kebijaksanaan dan strategi yang tepat telah berhasil meninggalkan pikiran-pikiran sempit dan tuntutan-tuntutan yang tergesa-gesa. Beliau lebih mementingkan tujuan dan dampak yang lebih besar serta yang lebih berharga. Ini merupakan strategi dakwah Islam Rasulullah. Beliau tidak pernah terburu-buru tatkala menginginkan sesuatu dan tidak pula terpancing kemarahannya atas permintaan orang yang gegabah dan mereka yang mengharapkan lebih. Beliau tidak pula dalam posisi tawar yang lemah ketika menghadapi mereka yang menentangnya. Demikian pula beliau juga tidak gegabah membiarkan para sahabat dan sekutunya bertindak berlebihan terhadap para musuhnya. Strategi dakwah dan kehidupan Rasulullah selayaknya menjadi teladan bagi setiap pemimpin yang tangguh, mediator yang bijaksana, serta pendakwa yang tahu diri. Semua itu pastilah atas pertolongan Allah yang telah berfirman, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ali Imran 159. Dan sungguh nyata firman Allah, dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu mendapatkan kesusahan. Al-Hujurat ayat 7. Semoga rahmat Allah selalu tercurah kepadamu, wahai Rasulullah. Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk berpandangan yang jauh dan baik dalam pengendalian diri.